Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Hai. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Belum pelajaran baiknya kenal bersama-sama. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, sebelumnya Pak Isa mau bertanya, apa di antara kalian yang pengen sukses? Saya. Oke. Saya. Oke. Terus bagaimana cara kalian agar bisa sukses? Yuk, bekerja. Bagaimana patah arah mengatakan wajada barang hasil. Nah, untuk itu sungguh ya, bekerja belajar agar kelak kalian apa cita-cita kalian menjadi orang yang sukses. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian mampu menemukan posisi dan ya di bidang ekonomi daerah terperinci. Dua, 5 jenis magnet ya secara kritis dan saintifik. Mampu mengidentifikasi jenis teks formulir secara cermat. Teman-teman, tadi malam Pak Itam sudah meminta kalian untuk membaca buku 50 ya. Nah, apakah sudah dibaca? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Nah, bacaan tersebut pada halaman tersebut terdapat bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pengalaman yang didapat Udin dari bacaan tersebut yaitu mengerti peranan ASEAN, pengembangan wirausaha seperti jaket kulit dari Indonesia. Peranan dan posisi Indonesia dalam ASEAN yang pertama adalah Indonesia sebagai pendiri ya dan berperan aktif dalam organisasi AFTA. Terus yang kedua, peran Indonesia adalah mengikuti pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi ya sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor. Nah, seperti apa misalnya ada udang, ikan, kopi yang diimpor dari luar negeri apa ya teman-teman? Minyak bumi. Minyak ya. Nah, melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara ASEAN. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, siapa yang tahu singkatan MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Benar, Mas Isan. Yang keenam, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN, serta yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari magnet itu bentuknya bermacam-macam ya. Nah, coba dilihat di layar kalian. Nah, ini adalah contoh magnet bentuk Batang. ya, bentuknya seperti pipa ya. Nah, disebut dengan magnet apa teman-teman? Silinder. Oh, apakah teman melihat magnet bentuknya seperti ini? Itu Pak di Kompas. Betul, ya. Disebut dengan magnet apa? Jarum. Baik teman-teman, untuk sifat-sifat magnet, teman-teman bisa melihat video berikut ini ya. Silahkan. Sobat X-Science, sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis.
seperti kayu, kertas, dan batu. Yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut. Nah, apakah kalian masih ingat Udin dan teman-temannya akan mengikuti lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Nah, untuk bisa mengikuti lomba dalam pameran ASEAN, maka Udin dan teman-temannya harus mengisi apa, teman-teman? Formulir. Mengisi formulir. Kalian pernah mengikuti lomba? Pernah. Nah, Pernah. biasanya kan ketika mau mengikuti lomba, mengisi formulir. Nah, formulir itu apa sih? Yaitu sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Jenis-jenis formulir itu ternyata banyak sekali, teman-teman, ya. Jadi tidak formulir pendaftaran saja. Ada kartu anggota, ada formulir wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, kemudian slip tabungan. Nah, ada yang pernah mengisi slip tabungan? Mungkin ikut orang tuanya ke bank. Lihat, orang tua kalian kan mau menabung kan mengisi slip tabungan ya. Nah, ini contoh formulir pendaftarannya, teman-teman. Nah, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, teman-teman, ternyata dalam formulir itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian apa saja yang ada dalam formulir? Yang paling atas namanya adalah bagian kepala, ya. Di mana dalam bagian kepala itu biasanya terdapat tulisan judul atau jenis formulirnya. Apa? Nah, contohnya di sini adalah formulir pendaftaran. Nah, kalau yang berisi nama, terus tempat tanggal lahir, nomor induk siswa, alamat rumah, dan nomor telepon, itu bagian apa namanya, teman-teman? Bagian tubuh. Betul sekali, Mas Ada. Benar, ya. Bagian itu. Nah, kemudian bagian formulir yang paling bawah namanya adalah Bagian ekor. Bagian ekor. pintar, ya. Apakah ada yang belum jelas dan tanyakan, silakan. Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Jelas, Tidak jelas. kalian pintar ya. Nah, dan memperhatikan. Ya. Baik, kalau teman-teman, kita akan bersama ya materi yang sudah kita pelajari. Tadi dari awal kita belajar tentang apa, teman-teman? Peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Nah, kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang magnet ya. Nah, tadi magnet sebenarnya apa saja ya? Kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama magnet Jarum. yang magnet jarum. Terus Batang. apa lagi? Batang. Terus Ladam. Lingkaran. lingkaran. Betul. Nah, terakhir tadi kita sudah belajar tentang formulir ya. Formulir itu terdapat 3 bagian, teman-teman tadi. Sana, bagian apa yang paling atas? Kepala. Kepala, terus Tubuh. nah, Oh, kemudian tubuh dan ekor. oke. Untuk mengumpulkannya, ya Pak Ikan minta nanti setelah ini kalian mengerjakan tugas yang sudah Pak Ikan berikan ya melalui Tugas halaman. Nah, dan Oke. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 ini dari Pak Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.